Untuk di bagian sip ini sudah terdengar halus ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mang Mul. Jadi untuk di video kali ini saya kedatangan motor Honda Beat yang bermasalah di bagian CVT. Nah, jadi di bagian CVT itu ada bunyi kasar semacam apa ya? Semacam panbel atau rumah roller yang rusak. Padahal motor ini baru saja sekitaran 10 bulanan kurang lebih ya. Ini motor Honda Beat yang tipe KOJ ya teman-teman. Keluaran 2023 kalau nggak salah. Untuk dimana titik permasalahannya jangan lupa simak terus videonya dan tonton sampai habis. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe-nya. Oke, langsung aja kita ke pemrosesan. Kita buka untuk bagian CVT -nya. Kita lihat titik permasalahannya itu mana ya. Dan saya lihat di bagian area sini, di sini terlihat banyak sekali gram-gram, banyak sekali gram ya, tuh. Dan ternyata untuk yang bunyi kasarnya itu ada di bagian puli bagian luar ya, atau kipas teman-teman. Jadi dia menggesek ke bagian tutup engkol di sini. Bisa dilihat ya, ada bekasan gesekan si puli ini ke bagian engkol. Iya, sampai mehna pernah dibongkar tuh, Kak. Sebelum sampai mehna pernah dibuka, pernah dibongkar. Gigi engkol nage eueuh. Tanyakeun aya si Pan. Pan. Pan aya. Iya iya. Nah. Dan untuk membuka puli bagian luar atau kipas ini keras banget ya teman-teman. Sepertinya ini pernah dibongkar. Terus cara memasangnya itu gigi engkol yang menekan kipas ini tidak pas masuknya ya. Alhasil gigi ini longgar, kemudian jadi hancur seperti ini. Ini mah salah masang ya, pernah dibongkar. Oh, wah, hancur euy. Hancur ya mah. Nggak bisa dilepas guys. Jadi gigi yang di as sama gigi yang luar ini yang ada di gigi engkol itu nggak masuk, nggak pas ya. Nah, udah. Buka heula puli tukang. Nah, udah pasti nih. Kayaknya motor ini pernah dibongkar, pernah dibuka, kemudian saat pemasangan gigi engkol itu tidak pas.
yang mengakibatkan si puli ini tidak tertekan dengan maksimal ke bagian dalam ya, jadi longgar. Lama kelamaan giginya hancur. Ini terpaksa melepasnya juga sepertinya ini. Kalau nggak ada cara lagi pasti dihancurkan ya. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman, hancur. Ini udah bisa lepas gigi engkolnya, tapi puli ini belum bisa lepas. Oh, pulinya ngancing. Untuk pulinya udah bisa lepas teman-teman, tapi kondisinya seperti ini. Kemudian untuk di bagian roller juga menjadi kotak seperti ini ya guys ya. Parah. Ini roller udah bukan bawaannya, udah bukan originalnya. Jadi udah pasti si motor ini pernah dibuka ya, pernah diganti roller. Ini untuk melepasnya juga ini susah teman-teman, karena terganjal oleh puing-puing si puli yang hancur ini. Dan sekarang saya mencoba untuk mengakali dengan membuatkan jalur lagi di bagian asnya. Jadi saya gunakan gergaji besi ya teman-teman. Meskipun ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, membutuhkan ketelatenan untuk membuat jalur gigi di bagian as ini. Tapi ini satu-satunya jalan selain mengganti si bagian kruk as ya teman-teman, atau membubut. Ya, jadi di sini saya menggunakan gergaji besi untuk membuatkan jalur baru, yaitu membuang sisa-sisa yang menempel, sisa-sisa puli hancur tadi yang menempel di bagian gigi ini ya. Jadi saya coba ngakalin menggunakan gergaji besi seperti ini ya, dibuatkan jalur kembali dengan cara mengikuti jalur yang lama atau jalur yang aslinya ya. Nah, pekerjaan seperti ini memang membutuhkan sedikit ketelatenan ya teman-teman. Harus benar-benar sabar untuk mengerjakan hal seperti ini. Jadi kita di sini memang sebagai seorang mekanik itu dituntut untuk memperbaiki ya. Selain kita mengganti, kita juga dituntut untuk memperbaiki. Bagaimana caranya memperbaiki benda yang rusak, apalagi dengan yang rusaknya harganya cukup tinggi, karena untuk penggantian kruk as itu membutuhkan biaya yang lumayan tinggi ya teman-teman. Nah, ini bisanya seperti ini ya, bisanya terjadi seperti itu. Ini dikarenakan ini saya lihat di bagian asnya itu ada bekas gigi engkol ya teman-teman. Jadi sepertinya si gigi engkol ini masuknya itu kurang tepat ya, si giginya itu masuknya kurang tepat ya. Kemudian terdorong oleh baut dikencengin, otomatis ya dikencengin sampai dia mentok di sini. Jadi tidak masuk semua untuk bagian gigi engkolnya ya, jadi mentok setengah. Nah, kemudian otomatis si pulinya itu nggak kenceng ya. Jadi si pulinya itu bisa longgar apabila ini kurang masuk, jadi tidak terpres oleh si gigi engkol ini. Nah, lama kelamaan bisa habis dan akhirnya terjadi hal seperti ini. Setelah pemrosesan pembuatan jalur selesai,
kita coba masukkan untuk gigi engkol ini. Nah, untuk gigi engkol ini sudah bisa masuk ke dalam ya teman-teman. Berarti untuk lubangnya sudah maksimal. Sekarang kita coba puli yang baru ya. Nah, kita coba menggunakan puli yang baru. Dan alhamdulillah untuk puli sudah bisa masuk. Tinggal kita rakit ulang ya. Jadi untuk mengatasinya kita cukup menggunakan gergaji besi dan sedikit ketelatenan atau kesabaran ya teman-teman. Setelah pemrosesan selesai, sekarang kita melakukan sedikit pembersihan ya biar tidak terlalu kotor. Sekarang kita rakit ulang untuk bagian depan. Dan untuk rollernya sendiri kita gunakan roller yang bawaan motor ini ya. Kebetulan untuk rollernya masih disimpan ya, roller originalnya. Jadi kita pasang lagi untuk roller yang bawaan si motor ini. Nah, untuk pemasangan roller di sini ada dua sisi yang berbeda ya teman-teman. Kita pasang satu sisinya itu di sebelah Nah, sebelah kanan berarti ya. Nah, seperti ini. Kita pasang satu sisinya sama. Tidak lupa kita pasang untuk slidernya. Kemudian kasih sedikit grease di bagian dalam sini ya teman-teman, sedikit aja. Agar si bos-bosannya itu lebih awet ya teman-teman ya. Dan saya lihat di sini untuk bagian puli ini sepertinya semacam oli atau apa ini nempel hitam. Nggak tahu, pokoknya udah kayak gini ya teman-teman. Kemudian untuk pad di sini kebetulan tadi yang punya belinya kampan pad, jadi kita harus memasang ring slip di bagian sini. Dan di sini adanya ring slip kayak gini ya teman-teman. Kita pasang ring slip. Panbel dulu. Nah, kemudian kita pasang untuk gigi ini harus benar-benar masuk ya. Benar-benar bisa ngepres si puli ini, teman-teman. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci 22. Nah, pastikan saat pengencangan baut depan ini, pastikan si panbel ini tidak terjepit ya teman-teman ya. Nah, agar si puli ini benar-benar kenceng atau si baut ini benar-benar kenceng, tidak terganjal sama si panbel. Kemudian kita pasang untuk bagian puli belakang.
Nah, untuk pemasangan puli belakang kurang lebih seperti ini, bisa diperhatikan ya. Sebenarnya cara ini sudah sering saya share di video-video sebelumnya ya teman-teman. Kita pasukan untuk panbel, kita tarik, usahakan panbel ini masuk ke dalam. Nah, oke, kemudian kita pasang puli belakangnya. Usahakan untuk bagian puli ini bagian dalamnya bersih ya teman-teman, biar tidak terjadi gerdek. Nah, apabila ada kotoran itu bisa terjadi gerdek ya. Untuk pengencangan baut belakang puli menggunakan kunci 19 ya, untuk di motor Honda Beat. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita coba hidupkan untuk motornya untuk mengencangkan si panbel ini. Dan sepertinya untuk kondisi panbel juga saya lihat di sini untuk benangnya itu sudah mulai aus ya teman-teman. Ini apabila si motornya sering jauh-jauhan, seharusnya ini diganti untuk bagian panbel. Sekarang kita lanjut ke pemasangan CVT. Nah, saya lihat tadi untuk di gigi ini tadi posisinya dilepas. Nah, meskipun engkol ini tidak digunakan, tidak dipasang, sebaiknya untuk gigi ini jangan dilepas ya. Jadi apabila darurat di jalan, kita bisa gunakan engkol ini, karena untuk engkolnya kan pasti dibawa di dalam jok ya. Dorong. Oke, sekarang sudah terpasang. Sekarang kita coba hidupkan, kita dengarkan bagaimana suara si motor ini di bagian CVT. Untuk di bagian CVT sudah terdengar halus ya teman-teman ya. Oke, baik begitu ya teman-teman. Untuk si motor Honda Beat ini permasalahannya seperti tadi itu, ada di bagian as, kruk as yang bagian depan ya. Jadi bisa kita ambil pelajarannya ya untuk di motor ini. Apabila kita membongkar atau memasang, kita gunakan logika ya. Apabila si benda itu kurang masuk, maka apa yang akan terjadi? Nah, jadi selain alat yang kita butuhkan untuk bongkar atau masang, ini khususnya buat teman-teman pemula yang suka bongkar pasang sendiri, yaitu mengganti roller, mengganti per. Kita harus lebih teliti lagi dalam pemasangan ya, jangan terburu-buru. Oke, baik begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, biarpun sedikit semoga ada manfaatnya. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.